Perkenalkan, nama saya Agustus. Di sini saya berperan menjadi tour guide yang akan menjelaskan sedikit tentang gedung yang berada di belakang saya, yaitu gedung Autotrad. Halo, selamat datang Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam tour sejarah hari ini. Saat ini kita berada di salah satu bangunan ikonik di kawasan Kota Lama Semarang, yaitu gedung Autotrad. Dari luar mungkin bangunannya tampak sederhana, tapi percayalah, bangunan ini menyimpan banyak kisah dari masa lampau. Hari ini saya akan mengajak Anda menyelami sejarah, fungsi, dan keunikan arsitektur dari gedung ini, serta bagaimana ia masih berdiri kokoh hingga sampai sekarang. Pertama-tama, mari kita bahas dulu nama Autotrad. Dalam bahasa Belanda, Oude artinya tua dan trap berarti tangga. Jadi, secara harfiah, Autotrad bisa diartikan sebagai tangga tua. Nama ini merujuk pada struktur tangga yang dahulu menjadi bagian penting dari bangunan ini. Gedung Autotrad terletak di Kota Lama Semarang yang dulunya dikenal sebagai Little Netherlands, karena suasananya yang mirip dengan kota-kota di Eropa di masa kolonial. Kawasan ini adalah pusat perdagangan dan administrasi, dan gedung Autotrad adalah salah satu saksi hidupnya. Gedung ini dibangun pada akhir abad ke-19 saat Belanda masih menguasai Indonesia melalui VOC, dan kemudian pemerintah Hindia Belanda. Dulunya bangunan ini digunakan sebagai gedung rempah-rempah. Fasilitas seperti pala, cengkeh, dan lada dari berbagai daerah di Nusantara dikumpulkan di sini sebelum dikirim ke Eropa melalui pelabuhan Semarang, karena letaknya sangat dekat dengan kanal dan dermaga. Gedung ini sangat strategis untuk aktivitas bongkar muat barang. Selain sebagai gudang, gedung ini juga pernah dimungkinkan sebagai kantor administrasi pelabuhan, bahkan sempat menjadi tempat tinggal sementara bagi pejabat Belanda yang bekerja di daerah pelabuhan. Salah satu elemen fasilitas adalah tangga kayu tua yang dahulu digunakan untuk mengakses lantai atas. Dari atas, para petugas bisa melihat langsung aktivitas kapal dan lalu lintas perdagangan di sekitar kanal. Interiornya sederhana tapi fungsional, mencerminkan gaya bangunan Belanda yang efisien tapi kokoh. Di bagian dalam juga terdapat ruang bawah tanah yang konon dulunya digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga karena suhunya lebih dingin dan keamanannya lebih tinggi. Mari kita perhatikan gaya bangunan ini. Gedung Autotrad menggunakan gaya arsitektur kolonial Belanda dengan sentuhan tropis. Dindingnya tebal untuk menjaga suhu dalam ruangan tetap sejuk, dan jendela-jendela besar yang masih bisa Anda lihat sampai sekarang dibuat untuk memaksimalkan sirkulasi udara alami. Sekarang gedung Autotrad telah menjadi ruang publik yang kreatif. Dia sering dipakai untuk pameran seni, workshop, komunitas, hingga pertunjukan budaya. Bahkan beberapa kafe dan toko kreatif tempat menggunakan ruang gedung ini untuk menciptakan suasana yang vintage dan sejarah. Gedung ini bukan hanya benda mati, tapi juga saksi bisu sejarah Semarang. Bayangkan, selama lebih dari 100 tahun, bangunan ini melihat bagaimana kota ini tumbuh. Melalui revitalisasi seperti ini, kita belajar bahwa sejarah tidak harus selalu ada di buku. Ia bisa kita lihat, kita sentuh, dan kita rasakan langsung melalui bangunan seperti gedung Autotrad ini. Karena itu, peran kita semua sangat penting untuk menjaga dan merawat bangunan sejarah agar tetap hidup dan relevan bagi generasi berikutnya. Baik teman-teman, itulah sedikit kisah dari gedung Autotrad, mulai dari masa kolonial, peran pentingnya dalam perdagangan rempah, hingga perannya saat ini sebagai ruang pabrik yang kreatif. Jika ada yang ingin bertanya silahkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita akan melanjutkan ke spot bersejarah berikutnya.
Mari kita lanjutkan perjalanan sejarah kita di kota lama Semarang. Yes. Enggak. Itu cut.